Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan semester 7 kelompok B, akan melakukan resume kelompok yang berjudul Pengembangan Balance Scorecard, A Review of Literature and Direction for Future Research Magdi Abdel Kader, Squad Mufti NRQ Kalatinen. Adapun kelompok B terdiri dari yang pertama Robiatul Adawiyah dengan NIM A1C117074, dan yang kedua saya sendiri Sylvia Azmiatun NIM A1C117078. Selanjutnya Rahmi Maulidita NIM A1C117069, dan yang keempat Siska Derista Pelandi Gosal NIM A1C117079, dan yang terakhir Zakia Nora Awalia NIM A1C117094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Maulidita NIM A1C117069. Yang pertama, pendahuluan. Di sebagian besar unit bisnis, terdapat aset tidak berwujud dan tidak diakui di neraca tetapi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja unit bisnis tersebut. Metode akuntansi tradisional hanya berfokus pada kinerja keuangan sehingga mengabaikan banyak aspek non-keuangan. Pada awal 1990-an, Kaplan dan Norton memperkenalkan BSC sebagai perangkat terpadu yang memfasilitasi penggunaan formal informasi non-keuangan dalam evaluasi kinerja unit bisnis. Bisa dibilang, ada keseimbangan antara ukuran keuangan dan non-keuangan, antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, dan antara ukuran lagging atau hasil dan ukuran utama atau pendorong yang dirangkum dalam satu laporan penelitian yaitu untuk konsep mengkaji BSC dan telah mengevaluasi menjadi secara terkenal dan kritis telah mengalami peningkatan berbagai literatur BSC untuk perkembangan yang mendapatkan menarik pemahaman minat tentang akademisi dan perkembangan praktisi. BSC. Selanjutnya Tujuan pembahasan. penelitian yaitu Di sini untuk ada 4 mengkaji dan bagian yang akan mengevaluasi dibahas. secara kritis Yang pertama, peningkatan literatur menjelaskan BSC secara singkat untuk uraian mendapatkan perkembangan pemahaman konsep tentang BSC dari waktu ke perkembangan waktu. BSC. Yang kedua, literatur tentang penerapan BSC dan Yang praktik ketiga, pemeriksaan pembahasan. asumsi Di sini BSC ada 3 akan pembahasan, ditinjau masing-masing yaitu di yang bagian 3 pertama dan 4. secara singkat Dan yang menguraikan terakhir, perkembangan penyimpulan konsep bab BSC tersebut. dari waktu ke waktu. Yang kedua, literatur tentang penerapan BSC dalam praktik dan pemeriksaan asumsi BSC akan ditinjau masing-masing di bagian 3 dan 4. Yang ketiga, bagian terakhir menyimpulkan bab tersebut. Saya akan melanjutkan pembahasan generasi kedua BSC. Melalui Hukum 1899 menjelaskan bahwa ukuran keuangan tradisional seperti ROI dan EPS dapat menimbulkan keputusan jangka pendek yang berbahaya bagi daya saing, perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Dengan memperhitungkan usia keterkaitan ini, hubungan sebab akibat manajer dapat memfokuskan perhatian mereka pada pencapaian profitabilitas yang dapat mempertahankan dari waktu ke waktu. Dampak dari perubahan ini ditandai dengan Kaplan dan Norton. Untuk memungkinkan BSC berkembang dari sistem pengukuran yang ditingkatkan menjadi sistem manajemen inti, mempertahankan fokus asli BSC yaitu untuk mendukung manajemen implementasi strategi. Mereka berfokus pada menemukan cara untuk menjelaskan kualitas antara langkah-langkah utama atau pendorong dan langkah-langkah yang tertinggal atau hasil. Hal ini menyebabkan penekanan pada lapisan pertama BSC sebagai IPMS, model bisnis akibatnya. Kaplan dan Norton mendefinisikan strategi sebagai seperangkat hipotesis tentang sebab dan akibat. Versi BSC ini menggabungkan tautan sebab akibat di sebuah perspektif. Ini sering disebut BSC generasi kedua. Selanjutnya BSC generasi ketiga. Pada akhir tahun 1990-an
lebih banyak pengembangan untuk meningkatkan fungsionalitas BSC dan relevansi strategi telah diperkenalkan. Perkembangan tersebut terutama bersumber dari dua masalah: penetapan target dan validasi pemilihan tujuan strategi. Dengan demikian, komponen kunci dari BSC pada tahap pengembangan ini adalah pernyataan tujuan strategi, model keterkaitan strategi, dan ukuran serta inisiatif. Tujuan strategi penting karena agar organisasi dapat mencapai tujuannya tepat waktu, organisasi harus mengikuti tujuan jangka menengah yang direpresentasikan dalam model hubungan strategi atau model bisnis. Model keterkaitan strategi adalah penyederhanaan dari BSC dengan perspektif hasil keluar menggantikan perspektif keuangan dan pelanggan, dan perspektif aktivitas menggantikan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta proses bisnis internal. Tindakan diperlukan untuk mendukung kemampuan manajemen dalam memantau kemajuan organisasi menuju pencapaian tujuannya. BSC dengan DS kadang-kadang disebut BSC generasi ketiga, dan ini membahas strategi manajemen dan implementasi. Tinjauan literatur BSC pertama-tama menunjukkan bahwa BSC adalah alat yang sangat populer, terutama di Amerika Serikat. Ini juga telah populer di banyak negara Eropa, seperti Inggris, Swedia, Finlandia, dan Jerman. Namun ini kurang populer di Prancis, dan ini mungkin merupakan konsekuensi dari peran dominan tableau de bord yang merupakan dashboard tradisional yang digunakan oleh perusahaan Prancis. Selain itu, tidak populer dalam bentuk aslinya di Jepang. Dalam hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan budaya manajemen antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Penerapan BSC dalam praktek. Literatur yang berkaitan dengan sejauh mana BSC telah diadopsi oleh perusahaan populer, keberhasilan dan kegagalan aplikasi BSC dan integrasi BSC dengan disiplin ilmu manajemen lainnya ditinjau dalam bagian ini. Diperkirakan bahwa sekitar 50-70% dari BSC dan implementasi sistem kinerja lainnya gagal. Wall dan Comet tahun 2009. Yang kedua, Schneiderman tahun 1999 menjelaskan beberapa alasan kegagalan dalam implementasi BSC. Alasan ini termasuk bahwa pengukuran non-keuangan salah diidentifikasi sebagai pendorong utama kepuasan pemangku kepentingan di masa depan. Tujuan ditetapkan berdasarkan negosiasi, tidak ada komunikasi top-down, tidak ada sistem perbaikan, dan kurangnya hubungan antara non-keuangan, finansial, dan hasil finansial yang diharapkan. 3. Penulis berpendapat bahwa kekurangan keterkaitan antara sisi keuangan dan non-keuangan dari scorecard menyebabkan mengikuti logika fuzzy yang juga dikonfirmasi oleh Bricknell tahun 2002. Bukti efek kinerja BSC tidak dibulat. Pada tahun 1998, Eitner dan Ledker tahun 98 menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa BSC meningkatkan kinerja. Mereka berpendapat bahwa kegagalan BSC di beberapa organisasi dapat dikaitkan dengan kurangnya teori pendukung untuk BSC. Stratton, Lawson, dan Head tahun 2004 melakukan survei terhadap organisasi Amerika Utara dengan menggunakan sistem scorecard. Saya Zakia Nur Awalia dengan NIM A1C117094 akan menjelaskan terkait keberhasilan BSC dan kesimpulan penelitian. Keberhasilan BSC yang pertama, terungkap bahwa ada nilai substansial dalam sistem ini, dan mereka menilai sangat tinggi di antara teknik lain yang tersedia bagi manajer. Lawson, Stratton, dan Hedge et al. Penulis mengembangkan daftar periksa praktik terbaik 20 poin yang memaksimalkan manfaat penerapan BSC. Di bagian kedua, berdasarkan studi kasus, Hedge et al. Meneliti bagaimana implementasi BSC sejalan dengan kerangka praktik terbaik. Kedua, mereka memberikan bukti bahwa penerapan BSC meningkatkan kinerja keuangan. Hedge dan kawan-kawan berpendapat bahwa penerapan BSC dalam kasus perusahaan sangat selaras dengan daftar periksa praktik terbaik yang membantu menjelaskan hasil positif yang mereka capai dari penerapan BSC. Yang ketiga, kekuatan BSC tampaknya berada pada kemampuan ukuran non-finansial
untuk mencerminkan kausalitas dalam kinerja. Beberapa penulis telah menyelidiki hubungan antara kinerja keuangan yang lebih baik dan penerapan sistem PM yang mencakup langkah-langkah non-keuangan. Keempat, BSC kuat dalam kemampuannya untuk diintegrasikan dengan proses manajemen yang ada seperti analisis nilai pemegang saham atau SVA dan nilai tambah ekonomi atau EVA, model keunggulan bisnis Yayasan Eropa untuk manajemen kualitas atau EFQM, ABC, penganggaran, Total Quality Management atau TQM, manajemen risiko dan proses hierarki analitik atau AHP. Kesimpulan penelitian kausal 232 Megdi Abdel Kader Saud Mofti dan LKK Lightning, hubungan di sepanjang garis yang disarankan oleh Kaplan dan Norton jelas tidak valid. Noracliffe menyarankan bahwa alih-alih melihat hubungan sebagai sebab akibat, mungkin berguna untuk membangun koherensi antara pengukuran. Secara empiris, Malmi menemukan bahwa gagasan tentang hubungan sebab akibat tidak dipahami dengan baik di perusahaan Finlandia. Hal ini mengakibatkan perspektif dan tindakan cukup independen dan kurang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian juga, Eitner, Lecker, dan Landor menyatakan bahwa hanya kurang dari 1/4 perusahaan yang disurvei dapat mengidentifikasi dan memverifikasi hubungan sebab akibat. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.